Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Mulyana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Ini saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor pendewasaan ACI dan prinsip utama perancangan ACI. Yang pertama, faktor-faktor pendewasaan ACI. Faktor-faktor pertama, linguistik. Linguistik adalah bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaksis, sematik, dan pragmatis. Yang berikut multimedia. Multimedia sebagai penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang berikut musim. Berkembangnya ACI sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Yang berikut, technical writing. Technical writing merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, robotika, dan lain sebagainya. Sosiologi. Dalam dunia internet munculnya situs-situs sosial networking yang mendukung interaksi antara manusia melalui komputer. Yang berikut ergonomi, mempelajari karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Yang berikut kognitif psikologi, merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Yang berikut cognitive science, merupakan ilmu tentang kecerdasan natural. Metode penelitiannya melibatkan model komputansi atau computational modeling. Yang berikut sosial psikologi. Faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Yang berikut antropologi. Faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Yang berikut artificial intelligence. Kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menggabungkan cara berpikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang berikut organisation psikologi. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan atau job analisis,
motivasi di tempat kerja, latihan, komitmen, dan kepuasan kerja. Matematis. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bias dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membantu software tersebut disukai banyak orang. Yang berikutnya lagi, komputer, CNC, dan software emulating. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly, sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Yang kedua, prinsip utama mendesain antarmuka. Beberapa hal menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Yang pertama, user compatibility. Yang kedua, product compatibility. Yang ketiga, task compatibility. Yang keempat, workflow compatibility. Yang kelima, konsistensi. 6, familiarity. 7, simplicity. 8, direct manipulation. 9, control. 10, busy wings. 11, flexibility. 12, responsiveness. 13, invisible teknologi. 14, robustness. 15, projection. 16, years of learning and years of use. Yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Yang kedua, product compatibility. Product compatibility adalah sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang berikut, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopeng antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Konsistensi adalah sebuah sistem yang harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang berikut, familiarity. Familiarity adalah sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Yang berikut, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. User akan jengah
dan bosan jika pertanyaan dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. Direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Berikut kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Yang berikut, my swing week. My swing week sama dengan what you see is what you get. Sama dengan apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Berikut flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada sistem pada saat menyelesaikan masalah. Berikut resepsionis. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Yang berikut invisible teknologi. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Berikut robustness. Interaksi manusia dan komputer atau pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa frase menu atau error handling yang sopan. Dan berikut protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangun. Seorang user akan tetap nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya ketika user melakukan deleting atau penghapusan file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misalnya ada recovery tools seperti undo, recovery bin, dan lain-lain. Yang berikut ease of learning and ease of use adalah kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka. Referensi clearflorence.wordpress.com dan imkuliah.blogspot.com. Sekian dan terima kasih.